Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasihatus Sofa dari kelas IATA Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana nasionalisme dalam perspektif Al-Quran. Sebelum saya membahas tentang nasionalisme dalam Al-Quran, terlebih dulu saya akan menjelaskan pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Bangsa memiliki dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis dan dalam pengertian politis. Yang pertama, dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bangsa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Yang kedua, dimaksud dengan pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Sejarah nasionalisme mula-mula muncul menjadi kekuatan penggerak di Eropa Barat dan Amerika Latin pada abad ke-18. Ada yang berpendapat bahwa manifestasi nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17 ketika terjadi revolusi Puritan. Namun dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa munculnya nasionalisme berawal dari Barat, yang diistilahkan oleh Bung Karno sebagai nasionalisme Barat, yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan. Sementara munculnya nasionalisme negara di kawasan Asia Tenggara yang menurut Bung Karno sebagai nasionalisme timur yang banyak dipengaruhi oleh gejala imperialisme yang dikembangkan bangsa Eropa di negara-negara Asia. Sehingga pada dasarnya munculnya nasionalisme sebagai reaksi mendasar untuk memerangi penjajah sekaligus merebut dan mempertahankan kemerdekaan negaranya. Gerakan nasionalisme terjadi pada penghujung abad ke-19, di mana sebagian besar wilayah Islam sudah di bawah kekuasaan Barat Kristen, baik di bidang ekonomi, militer, maupun politik, yang mengakibatkan runtuhnya susunan politik Islam yang tradisional, dan kemudian terjadilah perlawanan untuk menentang intervensi kolonialis tersebut. Unsur-unsur nasionalisme. Yang pertama, kesetiaan mutlak. Kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa dan bangsa. Yang kedua, kesadaran akan suatu panggilan. Yang ketiga, keyakinan akan suatu tugas dan tujuan untuk dikejar. Yang keempat, harapan akan tercapainya suatu yang membahagiakan. Yang kelima, hak hidup, hak merdeka, dan hak atas harta benda yang berhasil dikumpulkan dengan halal. Yang keenam, kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesra sekeluarga, nasib serta tanggung jawab yang sama persaudaraan dan kesetiaan di antara manusia itu. Yang ketujuh, jiwa rakyat yang dapat diselami dan tradisi, bahasa, cerita, dan nyanyian rakyat. Dan yang terakhir, toleransi yang sebesar-besarnya terhadap suatu sama lain. Dalam agama Islam, nasionalisme dikenal dengan pepatah yang berbunyi rahmatan lil alamin, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Yang pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme memiliki hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pionir terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Perspektif yang kedua, yaitu perspektif universalisme. Menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Maka, pepatah yang mengatakan, cinta tanah air sebagian dari iman, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka, benarkah Mansur bahwa memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air, dan umat Islam berkewajiban menjaga dan mencintai dan membela tanah airnya? Nasionalisme dalam Quran Surat An-Nisa ayat 66, yang artinya
Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bagaimana sikap manusia secara universal dalam mematuhi perintah Allah. Mayoritas dari mereka, tatkala diperintah hal-hal berat, yakni kebaikan, mereka enggan, bahkan menolak melaksanakannya, seperti halnya orang munafik dan mereka yang lemah imannya. Dalam ayat ini, terdapat dua perintah yang sengaja digunakan Allah untuk menguji kekuatan iman dan keteguhan sikap taat orang-orang mukmin kepada perintah Rasulullah. Menurut penafsirannya, ayat ini menyinggung dua perintah kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Perintah pertama adalah syariat Nabi Musa agar mereka membunuh diri mereka sendiri sebagai syarat taubat jika memang mereka ingin benar-benar diterima taubatnya. Perintah kedua, agar mereka meninggalkan tanah kelahirannya, tanah airnya, jika mereka benar-benar patuh dan ingin mengikuti Nabi Musa. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua perintah yang sangat berat kepada Bani Israel, umat Nabi Musa itu. Meninggalkan tanah air adalah perintah berat seperti beratnya seorang menjatuhkan dirinya sendiri dalam bencana atau kerugian. Sebab setiap manusia memiliki rasa cinta kepada tanah kelahirannya, tumpah darah, dan tanah airnya. Mencintai tanah air atau tanah kelahiran manusia sama saja dengan mencintai diri kita masing-masing. Cinta dalam diri seseorang kepada tanah airnya, kepada tanah kelahirannya, sama seperti orang tersebut kepada dirinya sendiri. Ia tidak memperjuangkan tanah airnya seperti ia memperjuangkan dirinya. Seseorang tidak akan rela mengorbankan tanah airnya dan menyerahkan kepada penjajah seperti dia menolak untuk menjatuhkan dirinya dalam bahaya dan bencana. Mungkin itulah mengapa Allah menyebutkan dua perintah berat secara bersamaan tersebut di dalam ayat di atas sebagai ukuran keimanan para sahabat Rasulullah. Mencintai tanah kelahiran dan kampung halaman merupakan dasar nasionalisme yang dipupuk oleh semua bangsa dan negara dengan besarnya cinta terhadap tanah kelahiran dan jiwa seluruh rakyatnya. Membangun nasionalisme akan semakin tinggi dan terbangun kuat. Seluruh muslim yang hidup dan tinggal di semua belahan dunia ini pasti memiliki rasa cinta pada tanah kelahirannya. Mereka akan memperjuangkan tanah kelahiran itu dari siapapun yang berusaha menjajahnya. Bahkan, cinta itu merupakan sifat yang telah melekat dalam diri semua manusia. Bagi manusia yang beriman dan cerdas, pastilah mampu menempatkan rasa cinta kepada tanah airnya itu pada tempat yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nasionalisme dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Menurut tafsir Jalalain, makna dari dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu. Maknanya yaitu kota Makkah, dan ini telah dilakukan Nabi terhadap mereka pada tahun pembebasan. Sedangkan fitnah itu maknanya adalah kesyirikan mereka. Lebih berat maknanya, maksudnya lebih berbahaya, yakni pembunuhan berarti terhadap mereka, yakni di tanah suci atau sewaktu ihram yang mereka hormati itu. Makna dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, yakni maksudnya di tanah suci. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.